Oke, halo YouTube, ketemu lagi di channel YouTube saya nih. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang GPU yang saya gunakan sekarang ini ya. Saya record ini saya sudah ganti. Sebelumnya saya menggunakan ini sampai saya plastikin ya. Ini adalah Nvidia GeForce GT 730 2 GB, masih DDR3 ya guys ya. Ini dia belum support encoder atau NVENC-nya Nvidia ya. Nah, makanya saya sekarang sudah menggunakan penggantinya, walaupun ini saya pinjam ya guys ya. Ini saya pinjam. Sebenarnya pakai GT 730 DDR3 dengan VRAM cuma 2 GB. Ini sekarang saya menggunakan naik satu peringkat ya di GT 740 4 GB, tapi DDR-nya masih sama DDR3. Oke, kita cek untuk spesifikasi detailnya untuk GT 740. Oke, jadi untuk GT 740 ini dia menggunakan arsitektur Kepler. Nah, fun fact-nya bahwa generasi pertama dari encodernya Nvidia yaitu NVENC-nya itu mulai dari Kepler ini. Jadi GT 740 ini support encoder. Nah, di bawah nih di bagian notes dia sudah support NVENC gen awal, gen pertama. Oke, untuk size-nya dia pakai teknologi 28 nanometer. Di sini dari TSMC ya. Terus ini sebenarnya salah guys, yang bagian ini. Nah, ini ada 384 core. Ini salah, nanti saya jelaskan ya. Terus selanjutnya di TDP dia sangat irit di 64 watt tanpa pin power ya. Jadi pakai PCI 2 kayak kalau nggak salah. PCI Express 2 dengan rekomendasi PSU-nya di 250 watt saja. Dan untuk outputnya dia ada satu DVI, satu HDMI, dan satu DSUB atau VGA begitu guys. Nah ini kayaknya agak ada kesalahan nih. Kenapa, nanti saya jelaskan ya di bagian shading unit ini. Oke, sebelum kita lanjut di GPU Z, nah, kita bandingkan dulu dengan generasi sebelumnya yaitu di GT 730. Nah di GT 730 ini dia menggunakan arsitektur Fermi. Dia masih besar ya, 40 nano. Kalau di GT 740 dia sudah 28 nano. Dan untuk CUDA core-nya atau apalah shadernya itu masih sedikit. Nah, dia 96 guys, 96. Dan di GT 730 ini dia belum support NVENC. Ini sangat disayangkan sekali. Kalau di 740 sudah tadi kan di generasi pertama, yang penting ada. Kalau di GT 730 itu belum ada. Ini salah satu yang saya inginkan, saya harapkan dari sebuah VGA Nvidia ya. Oke, kita cek aja di GPU Z. Nah, nanti saya terangkan kenapa ada sebuah kesalahan menurut saya ya. Menurut saya ada speknya itu agak sedikit salah antara website dengan GPU Z ini. Oke, bentar. Nah, ini dia. Untuk kodenya sama, GK107 ya. Kita cek lagi. GT 740 di GK107 sama ya. Untuk teknologinya juga sama di 28 nano sama. Terus untuk ROP-nya itu di 16, ROP-nya sama 16. Nah, yang beda nih di shadernya. Di sini itu 192, tapi di sini 384. Mungkin ada kesalahan di bagian website ini ya. Mungkin yang benar 192 karena di GT 740 ini ada dua versi. Yang pertama yang DDR3 ini, yang kedua ada di DDR5. Mungkin spek yang ada di websitenya itu adalah DDR5 mungkin ya. Dan VRAM yang dipakai oleh ini, yang saya pakai ini itu di 4 GB DDR3 dari Micron seperti itu. Dan di bawahnya ada keterangan sudah support OpenCL dan CUDA core pastinya ya, yang diharapkan dari sebuah VGA Nvidia untuk produktivitas terutama.
entah itu editing video, entah itu editing foto juga, dan terutama untuk streaming. Oke, salah satunya yang sangat penting yaitu kita bisa menggunakan Kuda Core ini di aplikasi editing video ya. Nah, aplikasi editing video yang sering saya gunakan itu adalah Filmora. Nah, di Filmora ini jika kalian menggunakan juga, kalian masuk ke file, terus ke preference, terus itu masuk ke bagian tab performance. Nah, di bagian GPU acceleration ini jika VGA kalian mendukung dengan Kuda Core, itu kalian akan muncul nanti pilihan di sini. Dan di bagian sini enable untuk hardware acceleration, dan di bawahnya juga sama. Ini sangat penting ya, karena di saat kalian mengedit tuh bebannya bukan hanya di CPU tapi akan dibagi sama GPU. Biasanya GPU ini bertugas di bagian efek-efek ya. Biasanya pakai performa dari GPU. Oke. Ini juga berlaku di Adobe Premiere biasanya. Setelah kalian membuat sebuah project atau membuat project itu, kalian akan disuguhkan sebuah dialog box, kalian menggunakan CPU only atau pakai Kuda Core, sama seperti itu. Dan salah satunya kalian yang suka streaming, terutama pakai OBS ya. Di OBS sendiri nanti akan muncul encoder ya. Itu sangat berguna sekali. Ini saya akan demokan. Di saat kalian menggunakan OBS atau Streamlab, itu nanti akan ada pengaturan tambahan di bagian outputnya. Oke, setelah kalian buka OBS, kan mungkin tampilannya beda ya dengan saya, karena ini sudah saya custom. Saya gunakan untuk live di TikTok, makanya seperti ini tampilannya, mungkin agak berbeda. Kalian masuk aja ke setting. Setelah masuk ke setting, terus nanti di bagian output ini, nanti bagian video encoder ini nanti ada tambahan seperti ini. Ada software only itu di CPU. Jadi jika kalian memilih software only, CPU akan bekerja lebih keras karena full akan menggunakan CPU. Nah, bagi kalian yang VGA-nya mendukung encoder seperti tadi NVENC, ini akan meringankan beban CPU karena akan dibagi dengan GPU ya. Dan di sini ada dua guys ya, ada NVENC H264 dan NVENC HEVC. Perbedaannya apa? Ini lebih terbaru, ini agak lama. Biasanya kalau nggak salah ini sama dengan NVENC H.265 kalau nggak salah. Itu kompresi terbaru atau encoding terbaru. Tapi sayangnya di GT740 belum support ya. Biasanya yang seri tertinggi entah itu seri GTX atau RTX ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada ini ya guys ya, NVENC-nya, biar kinerja dari CPU berkurang akan dibagi dengan VGA terutama. Biasanya ini hanya muncul di Nvidia. Bagi kalian menggunakan AMD Radeon, itu kalau nggak salah akan muncul AMD encoder atau OpenCL atau apa. Bisa dikoreksi jika saya salah. Yang penting kalian jangan pilih software ini ya guys ya, karena akan bebannya akan sepenuhnya di CPU seperti itu. Ini untuk streaming. Dan jika kalian suka recording juga sama, untuk encodernya pilih aja yang NVENC, yaitu H264 atau yang ini H265. Kalian bisa coba dulu di H265, kalau nggak bisa kalian pilih yang H264 begitu. Nah, itu dia video pada kesempatan kali ini. Ini cocok untuk kalian yang ingin merakit sebuah PC dengan spek minim. Kalian yang suka ngedit atau suka streaming, bahkan mungkin gaming yang low atau gaming yang nggak terlalu bagus-bagus amat, kalian bisa menggunakan atau memilih GPU atau VGA dari GT740 ini. Mungkin walaupun ini hanya pinjaman, karena memang target saya sebenarnya untuk upgrade PC yang saya gunakan ini, yaitu ada di GTX 1050 Ti, karena mungkin belum ada dananya. Jadi berhubung teman itu ada yang minjemin, dan saya cek di websitenya dia sudah mendukung encoder ya, mumpung saya pinjam dulu untuk menggantikan
dari sebelumnya yang GT730 ini ya, dari Zotac. Ini mereknya Zotac. Oh ya, yang saya pakai ini yang GT740 yaitu dari brand Venom ya, Venom RX. Kalian bisa cek aja untuk harganya. Karena kemarin sempat tanya sama yang punya ini, yang punya GT740 ini, itu dulu harganya di 1 jutaan dan itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Lalu dengan harga segitu di tahun sekarang di 2025 ini dengan harga 1 juta akan mendapatkan satu buah GPU juga dari Nvidia yaitu GTX 750 Ti yang 4 GB. Itu baru ya, kalian dengan harga 1 juta mungkin akan dapat kembalian karena harganya di kisaran 800 sampai 900-an. Atau kalian yang nggak harus baru, kalian bisa mencari yang 1050, entah itu 1050 yang biasa atau yang Ti. Itu harganya juga di 900 sampai 1 jutaan. Tapi bagi kalian yang ingin merakit PC yang benar-benar spek rendah, saya rekomendasikan kalian pakai VGA ini ya, yang GT740, yang kalau bisa itu pilih yang DDR5, jangan yang DDR3. Karena dari speknya sendiri lumayan jauh, terutama di shadernya ya, atau kuda core-nya itu terpaut mungkin hampir 200-an. Itu juga lumayan ya. Atau kalian yang ini bang, saya punya uang 800 sampai 1 juta, itu kalau rekomendasi dari saya pilih aja yang 1050 langsung, jangan yang 750 karena agak itu VGA sudah lama sekali. Walaupun 1050 juga lama, cuman lebih baik kalian pilih yang 1050. Entah itu yang non Ti atau yang Ti. Tapi sebaiknya pilih yang Ti. Begitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin rakit PC Kirihuri, tapi speknya lumayan, pokoknya masih bisa digunakan untuk editing, ya, gaming-gaming ringan atau streaming ya. Karena itu tadi dia sudah mendukung encoder CUDA core, jadi PC kalian atau CPU kalian tidak terbebani. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya.